Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul limit fungsi. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama itu adalah konsep limit, yang kedua limit sepihak, yang ketiga sifat-sifat limit, yang keempat teorema apit, yang kelima limit fungsi, yang keenam limit hingga dan limit tidak hingga. Pemateri-pemateri kita pada malam hari ini, yang pertama yaitu saya sendiri, kemudian yang kedua Hasanah Nur Aini, kemudian yang ketiga Azri Anggia Putri. Untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang limit fungsi. Apa itu limit? Sebelumnya kita akan mencari dulu arti apa itu limit. Limit memiliki arti yaitu batas. Kemudian limit fungsi itu apa? Limit fungsi adalah suatu konsep matematika yang menggambarkan bagaimana suatu fungsi atau urutan berperilaku saat mendekati titik-titik tertentu. Ini dapat membantu kita memahami nilai yang didekati fungsi ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Kita langsung masuk saja ke contoh. Yang pertama, saya punya fungsi fx x kuadrat min 2 min 1 per x min 1. Yang di sini tentunya x tidak boleh sama dengan 1. Kenapa x tidak boleh sama dengan 1? Karena ketika x sama dengan 1, dia akan menghasilkan 0 per 0. Yang di sini 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, bagaimana cara menuliskan bentuk grafiknya kalau ini aja udah nggak bisa? Nah, jadi kita bisa menggunakan yang namanya metode pemfaktoran. Jadi di sini saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Di sini fungsi ini kita bisa faktorkan, fungsi ini kita bisa faktorkan menjadi bentuk seperti ini, yaitu x plus 1 dikali x min 1 per x min 1. Karena di sini udah ada yang nilainya atas bawah yang sama, kita bisa langsung coret. Dan hasilnya adalah x plus 1. Ini adalah persamaan baru yang nilainya sama dengan x kuadrat kurang 1 per x min 1. Nah, kalau kita udah dapat fungsi yang baru ini, baru kita bisa menentukan grafik fungsinya. Ini adalah grafik fungsi dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Di sini, kenapa saya buat lingkarannya lingkaran kosong atau bukan bulatan penuh? Ini karena titik 1,2 ini tidak pernah benar-benar ada. Ini adalah pendekatan-pendekatan dari fungsi f, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 dari untuk x sama dengan 1. Nah, konsep tadi juga bisa kita masukkan ke dalam limit fungsi. Nah, di sini saya punya tabel. Ini juga yang akan mendasari materi kita pada malam hari ini yaitu limit fungsi. Ketika x-nya saya masukkan 0,9, maka dia akan menghasilkan 1,9. Ketika x-nya 0,99, maka dia akan menghasilkan 1,99. Begitu juga ketika saya masukkan angka-angkanya dari sebelah kanan 1. Yaitu ketika saya masukkan 1,1 di persamaan ini, maka dia juga akan menghasilkan 2,1. Begitu juga seterusnya, ketika dari kiri dan dari kanan sama-sama menghasilkan angka 2. Lihat, bisa dilihat di tabel ini, bisa dari kanan dan dari kiri sama-sama menghasilkan angka 2. Ini, konsep limit fungsi ini sama dengan cara mencari fungsi dengan metode pemfaktoran yang baru saja saya jelaskan tadi. Next, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Yang cara pengerjaan yang pertama yaitu cara substitusi langsung, yaitu dengan cara memasukkan nilai x-nya ke dalam persamaan. Di sini saya punya fungsi limit x mendekati 1, 3x ditambah 5. Caranya gimana? Angka 1 ini tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini. Jadi 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian cara yang kedua yaitu pemfaktoran. Penerapan metode pemfaktoran dilakukan ketika kita menemukan jawaban dengan bentuk tertentu atau 0 per 0 seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Caranya, kita punya limit x mendekati 3 dari persamaan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x min 3. Sama dengan fungsi yang di atas ini tinggal kita faktorkan aja langsung. Cari perkalian yang hasilnya 6. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya min 5, yaitu min 2 dan min 3.
Di sini kita bisa lihat udah ada yang sama, X min 3 dengan X min 3. Ini bisa langsung kita coret. Nah, inilah fungsi baru kita. Setelah kita dapat fungsi baru kita tinggal memasukkan angka X-nya ini. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Untuk cara yang ketiga yaitu mengalihkan dengan sekawan. Ini hanya dilakukan ketika penyebutnya berbentuk akar. Nah, caranya di sini kita punya contoh seperti ini. Kita tinggal mengalihkan ak- penyebutnya ini mengalihkan penyebutnya ini ke persamaan awal. Jika di sini berbentuk negatif, kita tinggal ubah jadi positif. Nah, ini kita kalikan, ini dibiarkan aja, tinggal pindahkan, ini kita kalikan. Di sini udah ada yang sama, X min 16, X min 16. Udah, ini kita bisa langsung coret. Sisa akar X tambah 4. Udah bentuk kita punya persamaan baru, tinggal kita masukkan ke persamaan ini, angka 16 tadi. Jadi akar dari 16 itu 4, ditambah 4 sama dengan 8. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Hasanah. Kepada Hasanah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yaitu materi tentang limit sepihak, yaitu limit kanan dan limit kiri. Lanjut. Limit sepihak, limit kanan dan limit kiri, yaitu X mendekati C positif, berarti X mendekati C dari sebelah kanan. X mendekati C negatif, berarti bahwa X mendekati C dari kiri. Limit X mendekati C positif, Fx sama dengan L, berarti jika X dekat tetapi pada sebuah kanan C, maka Fx dekat ke L. Limit X mendekati C negatif, fungsi X sama dengan L, berarti jika X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka fungsi X dekat dengan L. Baik, langsung ke contoh. Baik, di sini saya punya grafik, yaitu dapat kita lihat untuk grafik yang fungsi X, limit X mendekati min 3, untuk grafik dari arah kiri atau limit X mendekati 3 negatif, fungsi X-nya adalah terletak Y-nya itu 2. Dan limit X mendekati 3 positif, Fx-nya juga 2. Lalu limit fungsi X sama dengan 2 itu dapat dilihat karena fungsi limit X mendekati 3 positif dan limit X 3 negatif itu sama-sama 2. Makanya limit X mendekati min 3 itu hasilnya 2 juga. Lalu ke grafik yang kedua, limit X mendekati 2 positif, Fx-nya adalah 2,5. Lalu limit X mendekati 2 negatif atau dari sebelah kiri, Fx-nya itu tidak ada karena grafiknya tidak beraturan atau nilainya tidak beraturan. Jadi dapat disimpulkan, jika limit X mendekati 2 positif dan limit X mendekati 2 negatif itu tidak sama, maka limit X mendekati 2 Fx itu tidak ada. Lalu di grafik yang ketiga, gambar yang ketiga, limit X mendekati negatif 1 positif atau dari kanan, itu fungsinya adalah 4 atau Y-nya sama dengan 4. Lalu yang kedua, limit X mendekati min 1 negatif atau dari sebelah kiri, fungsi X sama dengan itu nilainya adalah 3. Lalu limit X mendekati min 1, Fx itu tidak ada karena nilai limit X min 1 positif dan limit X min 1 negatif itu nilainya berbeda. Jadi limit X min 1 itu fungsi X-nya tidak ada. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, di sini kita ada grafik yang bagian sebelah kiri dulu itu limit X mendekati 2. Limit X mendekati min 4 dari sebelah kanan, yaitu limit X mendekati min 4 positif, itu dapat kita lihat fungsi X-nya adalah 3. Lalu limit X mendekati
min 4 dari sebelah kiri, yaitu fungsi X-nya adalah 4, atau Y-nya adalah 4. Nah, dapat kita simpulkan, jika limit X min 4 dari sebelah kanan dan limit X mendekati 4 dari sebelah kiri itu nilainya berbeda, maka limit fungsi X itu tidak ada. Selanjutnya untuk fungsi min 4-nya, itu 4 karena diambil dari titik atau bulat penuh. Lalu yang kedua, limit X mendekati 0. Untuk limit X mendekati 0 positif, itu fungsinya sama dengan 0. Lalu limit X mendekati 0 negatif, atau dari sebelah kiri, itu fungsinya juga 0. Jadi dapat disimpulkan, limit X mendekati 0 itu fungsinya 0. Karena limit X mendekati 0 positif dan limit X mendekati 0 negatif, itu nilainya 0. Dan fungsi 0 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di 0 itu sudah pasti titik bulat penuh. Lalu di yang ketiga, grafik yang ketiga, itu ada limit X mendekati 2 positif, itu nilainya sama dengan 2. Lalu limit X mendekati 2 negatif, atau dari sebelah kiri, itu fungsi X-nya adalah 2 juga. Jadi dapat kita simpulkan, limit X mendekati 2, fungsi X itu sama dengan 2. Lalu fungsi 2-nya berapa? Itu fungsi 2-nya terletak di 1, karena titik bulat penuhnya terdata di situ. Baik, yang materi yang ketiga selanjutnya, yaitu sifat-sifat limit dan teori Maapit. Nah, di sini saya ada 8 sifat-sifat limit, dan untuk yang pertama itu adalah limit X mendekati C, konstanta sama dengan konstanta. Contohnya, limit X mendekati 0, 3 sama dengan, yaitu karena konstantanya 3, jadi hasilnya sama dengan 3, yaitu konstantanya juga. Dan untuk yang kedua, contoh sifat limit yang kedua, itu ada limit X mendekati C, X sama dengan C. Dapat kita lihat contohnya, limit X mendekati 2, hasilnya sama dengan 2. Berarti C-nya tadi itu adalah 2. Lalu contoh sifat limit yang ketiga, yaitu limit X mendekati C, K kali fungsi X sama dengan K kali limit X mendekati C, fungsi X. Dapat kita lihat contohnya, yaitu limit X mendekati 2, 2 kali X tambah 5 sama dengan 2-nya kita keluarkan, lalu kali limit X mendekati 2, X tambah 5. Nah, lalu kita substitusi limit X mendekati 2-nya ke dalam X tambah 5 menjadi 2 kali 2 tambah 5. Kita kerjakan dulu atau kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu 2 tambah 5, jadinya 7, lalu kalikan 2 kali 7, hasilnya 14. Lalu sifat limit yang keempat, limit X mendekati C, fungsi X tambah atau kurang Gx sama dengan limit X mendekati C, fungsi X tambah atau kurang limit X mendekati C, Gx. Nah, dapat kita lihat contohnya, yaitu di sini saya mengambil contoh yang tambah atau positif. Contohnya, limit X mendekati 5, 2X tambah 3X sama dengan limit X mendekati 5, 2X tambah limit X mendekati 5, 3X. Nah, itu 2X tambah 3X-nya kita pisah. Lalu kita substitusi masing-masing 5-nya ke dalam X, menjadi 2 kali 5 tambah 3 kali 5 sama dengan 10 tambah 15, hasilnya 25. Oke, lanjut. Sifat limit yang kelima, yaitu limit X mendekati C, fungsi X kali Gx sama dengan limit X mendekati C, fungsi X kali limit X mendekati C, fungsi Gx. Nah, untuk contohnya, limit X mendekati 2, 2X kurang 3 dikali 3X tambah 1. Nah, sama dengan, kita pisahkan.
limit X kurang 2, limit X mendekati 2, 2X kurang 3, dikali limit X mendekati 2, 3X tambah 1. Nah, langsung aja kita substitusikan ke dalam nilai X-nya ke dalam 2X kurang 3 menjadi 2 kali 2 kurang 3, dan limit X mendekati 3X tambah 1, jadi 3 kali 2 tambah 1. Nah, kita kerjakan dulu di setiap ruas, jadinya 2 kali 2 itu 4, lalu kurang 3, dikali 3 kali 2 hasilnya 6, tambah 1. Hasilnya itu 1 kali 7, hasilnya 7. Lalu untuk sifat yang keenam, itu ada limit X mendekati C, fungsi X per Gx, sama dengan limit X mendekati C Fx per limit X mendekati C Gx, dengan syarat limit limit Gx mendekati C itu tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Untuk contohnya dapat kita lihat limit X mendekati 3, 5X tambah 9 per 2X tambah 2, sama dengan itu limitnya di setiap pembilang dan penyebut dikasih, jadi limit X mendekati 3, 5X tambah 9, limit X mendekati 3, 2X tambah 2. Hasilnya langsung kita substitusi aja, X-nya ke dalam 5X tambah 9 jadinya 5 kali 3 tambah 9, lalu limit X mendekati 3, kita substitusikan ke dalam 2X tambah 2 jadinya 2 kali 3 tambah 9, itu sama dengan 15 tambah 9 per 6 tambah 2, hasilnya 24 per 8. 24 bagi 8 sama dengan 3. Lalu contoh sifat limit yang ketujuh, limit X mendekati C, fungsi X pangkat N. Sama dengan, itu limitnya kita masukkan atau kita tarik ke dalam, jadi limit X mendekati C, fungsi X pangkat N. Untuk contohnya, limit X mendekati 3, 2X pangkat 4, sama dengan limit X mendekati 3, 2X dipangkatkan 4. Hasilnya 2, lalu kita substitusikan yang di dalam kurung, yaitu 2 kali 3 pangkat 4, sama dengan 6 pangkat 4. 6 pangkat 4 hasilnya 1296. Lalu untuk contoh sifat limit yang ke-8, yaitu limit X mendekati C, akar N Fx, sama dengan akar limit X mendekati C Fx, dengan syarat limit X mendekati C fungsi X lebih dari 0 atau lebih besar dari 0. Untuk contohnya, limit X mendekati 5, 3 akar 12 tambah 4, 12X tambah 4 sama dengan akar 3 limit X mendekati 5, 12X tambah 4, sama dengan itu kita substitusikan yang di dalam akar menjadi akar 3, 12 kali 5 tambah 4. Hasilnya yaitu akar 3, 60 tambah 4. Nah, 60 tambah 4 hasilnya 64, jadi akar 3 dari 64 hasilnya adalah 4. Lanjut ke yang selanjutnya, teori selanjutnya yaitu teorema Apit. Teorema Apit, misalkan F, G, dan H fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x dekat c terkecuali mungkin pada c. Jika limit x mendekati c positif fx sama dengan limit x mendekati c positif hx sama dengan L, maka limit x mendekati C positif GL sama dengan L. Apabila fungsi fx dan fungsi hx itu sama, dan fungsi gx itu berada di tengah fx atau hx, itu fungsi nilainya pasti sama dengan fungsi x atau hx. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya ada limit, yaitu biasanya dipakai kalau untuk teorema Apit itu
untuk limit fungsi trigonometri. Nah, untuk contoh soal nomor 1, limit X mendekati tak hingga 1 tambah sin X per akar X. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis yang pertama adalah sin X. Sin X itu nilai paling besarnya adalah 1, dan nilai minimumnya adalah min 1. Lalu kita lanjut, itu kan di bawah sin X ada akar X. Jadi kita masukkan sin X per akar X. Untuk yang sebelah kanan dan kiri juga dikasih akar X. Jadi min 1 per akar X kurang dari sama dengan sin X per akar X kurang dari sama dengan 1 per akar X. Nah, lalu di situ ada 1. Ini sebenarnya 6 ya, 6 tambah sin X per akar X. Nah, ini di setiap tempat atau di setiap ruas ditambah 6. Jadi, 6 kurang, untuk sebelah kiri kan karena min 1, jadi 6 kurang 1 per akar X, kurang dari sama dengan 6 tambah sin X per akar X, kurang dari sama dengan 6 tambah 1 per akar X. Nah, di masing-masing itu, kita tambahkan limit, yaitu limit X mendekati tak hingga 6 kurang 1 per akar X kurang dari sama dengan limit X mendekati tak hingga 6 tambah sin X per akar X kurang dari sama dengan limit X mendekati tak hingga 6 tambah 1 akar X per 1 akar X. Nah, itu yang di bagian tengah, jangan di otak-atik ya. Kita lanjut. Untuk yang di bagian ruas kiri dan ruas kanan, itu disubstitusikan limit X mendekati tak hingganya, jadi 6 kurang 1 per akar tak hingga. Dan yang sebelah kanan itu 6 tambah 1 per akar tak hingga. Lanjut. 6 kurang akar tak hingga itu menjadi tak hingga. 6 kurang 1 per akar tak hingga. Dan untuk yang di sebelah kanan, 6 tambah 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Jadi 6 kurang 0 dan 6 tambah 0. 6 kurang 0 hasilnya 6. 6 tambah 0 hasilnya 6. Maka dapat disimpulkan jika hasil sebelah ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka nilai yang limit X mendekati 6, mendekati tak hingga, 6 tambah sin X per akar X itu hasilnya 6 juga. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga, 2 kurang cos X per X tambah 2. Nah, nilai maksimum cos X adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Semua untuk kita hilangkan itu min cos X ya. Untuk menghilangkan itu biar nggak min cos X, kita kalikan ke dalam min 1. Menjadi min cos X. Maka yang di ruas sebelah kiri itu menjadi 1, di sebelah kanan itu menjadi min 1. Nah, lalu di depan min cos X itu ada 2. Kita tambahkan di ruas kiri, tengah, dan di ruas kanan. Menjadi 2 tambah 1 lebih besar sama dengan 2 kurang cos X, lebih besar sama dengan 2 kurang 1. Nah, kenapa tandanya berubah? Karena semua ruas tadi dikalikan min 1. Yang awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Lanjut, itu di bawahnya ada X tambah 2. Nah, itu kita tambahkan semua. Jadi, yang 2 tambah 1 tadi 3 per X tambah 2. Lebih besar sama dengan 2 kurang cos X per X tambah 2. Lebih besar sama dengan 1 kurang X tambah 2. Nah, lalu untuk masing-masing bagian ruas kiri, tengah, dan kanan, itu kita tambahkan limit X mendekati tak hingga. Lalu selanjutnya di yang bawah, limit X mendekati tak hingga itu kita substitusi ya, limitnya harusnya udah nggak ada.
jadi 3 per limit tambah 2 lebih besar sama dengan limit X mendekati tak hingga 2 kurang cos X per X tambah 2 lebih besar sama dengan limit X ini limitnya udah disubstitusi juga jadi 1 per tak hingga tambah 2. Nah, lanjut 3 per tak hingga untuk bagian ruas sebelah kiri lebih besar sama dengan limit X mendekati tak hingga 2 kurang cos X per X tambah 2 lebih besar sama dengan 1 per tak hingga. Lanjut, 3 per tak hingga itu hasilnya 0, dan 1 per tak hingga itu hasilnya 0 juga. Maka dapat disimpulkan yang bagian GX atau limit X mendekati tak hingga 2 kurang cos X per X tambah 2 itu hasilnya 0 juga. Baik, mungkin itu aja materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya Azria Anggia Putri. Untuk Ajri, mungkin mic-nya belum hidup itu. Maaf ya. Oke, saya akan menjelaskan apa itu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri yaitu limit dari fungsi-fungsi yang memuat perbandingan geometri. Ada beberapa aturan khusus yang berlaku untuk membantu menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri. Di antaranya, nilai limit fungsi sinus. Yang pertama, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. 2. Limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit A mendekati 0, A kali X dikurang C per sin B kali X kurang C. Sama dengan limit X mendekati 0, sin A dikali C dikali X kurang C per B kali X kurang C. Sama dengan AB. Di sini nilai limit fungsi tangen sama dengan menyelesaikan dengan cara nilai limit fungsi sinus. Masuk aturan khusus nilai limit fungsi sinus dan tangen. Yang pertama, limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Yang kedua, limit X mendekati 0 tan A kali X dikurang C per sin B dikali X dikurang C sama dengan limit X mendekati 0 sin A dikali X kurang C per tan B kali X kurang C sama dengan AB. Lanjut. Di sini masuk contoh soal. Cara pertama yaitu substitusi langsung. Limit X mendekati V sin X tambah cos X sama dengan ini kita substitusikan jadi sin X sin V tambah cos V sama dengan 0 tambah min 1 sama dengan min 1 hasilnya. Next. Masuk cara kedua yaitu pemfaktoran. Di sini limit X mendekati 0 tan X per X kuadrat tambah 2X sama dengan limit X mendekati 0 tan X per X kali X tambah 2. Di sini X-nya kita keluarkan
sama dengan limit X mendekati 0 tan X per X dikali limit X mendekati 0, 1 per X tambah 2. Sama dengan 1 per 1 dikali 1 per 0 tambah 2 sama dengan hasilnya 1 per 2. Masuk ke cara ketiga, yaitu menyederhanakan. Soal 1, limit X mendekati V per 4 sin 2X sama dengan sin 2 dikali V per 4 sama dengan sin 2V per 4 sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan hasil dilihat dari sudut istimewa. Soal kedua. Limit X mendekati 2pi per 3pi per 4 tan X tan 3X tambah 2 sama dengan tan 3 dikali 3pi per 4 tambah 2 sama dengan tan 45 derajat ditambah 2 sama dengan 1 tambah 2 hasilnya 3. Masuk contoh ketiga, limit X mendekati 0, sin X per sin X tambah cos X sama dengan sin 0 per sin 0 tambah cos 0 sama dengan 0 per 0 tambah 1, hasilnya 0. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang limit tak hingga. Limit tak hingga atau limit to infinity dicatat dengan limit X mendekati tak hingga dari fx. Artinya kita melihat perilaku fungsi fx. Ketika X mendekati tak hingga, contoh, limit X mendekati tak hingga 1 per X sama dengan 0. Ini menunjukkan bagaimana fungsi berperilaku ketika variabel independen atau biasanya X menjadi sangat besar. Limit di tak hingga. Limit di tak hingga atau limit at infinity. Ditulis limit X mendekati A dari fx sama dengan tak hingga. Artinya nilai fungsi fx menjadi tak hingga ketika X mendekati suatu nilai tertentu A. Contoh, limit X mendekati 0, 1 per X sama dengan tak hingga. Untuk X mendekati 0 dari arah positif. Ini menunjukkan situasi di mana nilai fungsi menjadi sangat besar atau tak hingga untuk nilai X tertentu. Next. Perbedaan limit tak hingga dan limit di tak hingga. Limit tak hingga ditulis limit X mendekati C dari fungsi X. Maka hasilnya akan positif tak hingga atau negatif tak hingga. Kalau limit di tak hingga, ditulis limit X mendekati tak hingga dari fungsi X sama dengan L. Next. Contoh soal. Contoh soal pertama, limit X mendekati 1 plus 2X per X kurang 1 sama dengan 2X 0 plus hasilnya positif tak hingga. Masuk contoh kedua, limit X mendekati 1 negatif
2x per x kurang 1 sama dengan 2x 0 negatif. Hasilnya negatif tak hingga. Masuk soal fungsi di tak hingga. Untuk pertama, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per 3x kuadrat tambah 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per x kuadrat kali 3 tambah 1 per x kuadrat sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x per 3 tambah 1 per x kuadrat sama dengan 2x per 3 tambah 1 per tak hingga sama dengan 2x 3 tambah 0 sama dengan 2 per 3. Masuk contoh kedua. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 per x kuadrat tambah 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 per x kuadrat kali 1 tambah 1 x per x kuadrat sama dengan limit x mendekati tak hingga x per 1 tambah 1 per x kuadrat sama dengan tak hingga per 1 tambah 1 per tak hingga sama dengan tak hingga per 1 tambah 0 sama dengan tak hingga per 1 hasilnya tak hingga. Oke. Baik, sampai sinilah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri kita pada malam hari ini yang sudah menyampaikan materi-materinya dengan baik. Untuk mungkin ada sedikit kutipan dari Bertrand Russell. Ini adalah salah satu adalah seseorang yang bisa dibilang cukup berpengaruh lah di bidang matematika ini. Nah, dia mengatakan keindahan matematika itu terletak pada ketepatan dan kepastiannya. Oke, next. Sampailah kita di penghujung acara yaitu penutupan dari moderator. Untuk pada para pemateri, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan materi-materinya pada malam hari ini. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk next presentasi semoga kami bisa lebih baik lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.